Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Yang sama-sama kita hormati segenap habaib, segenap kiai, segenap tuan guru, segenap ustaz, segenap orang tua, segenap sesepuh, yang kita doakan semoga semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan beliau-beliau penerus perjuangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi, terkhusus guru-guru kita yang tadi telah menyampaikan mau'izatul hasanahnya serta sambutannya, terutama guru besar kita Fadilatul Mukarram al-Mukhtaram ad-da'i ilallah Bapak Ki Haji Ahmad Sujai mata'anallah bituli hayatih. Kita doakan beliau panjang umur, sehat badan, tambah berkah dan istiqamah berjuang di jalan Allah Subhanahu. Hadirin hadirat sekalian jamaah majelis maulid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hari kita hadir di dalam peringatan Maulid Nabi besar, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Saudara, kalau kita bicara Maulid berarti bicara cinta. Betul betul. Betul betul. Kira-kira kalau andai kata orang nggak cinta sama Nabi Muhammad, bikin Maulid atau tidak? Bikin maulid atau tidak? Kira-kira kalau orang tidak cinta kepada Nabi Muhammad, mau gak ngeluarin duit buat acara peringatan maulidnya? Kira-kira kalau andai kata orang gak cinta sama Nabi Muhammad, mau gak kumpul malam-malam di lapangan seperti ini? Mau tidak? Mau tidak? Berarti yang hadir di sini cinta Nabi Muhammad atau tidak? Cinta Nabi Muhammad atau tidak? Semoga dengan cinta ini kita diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad, dikumpulkan di ini dunia bersama Nabi, kumpul di akhirat bersama Nabi. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara, kalau bicara cinta, saya teringat seorang masyayikh, seorang wali, seorang ulama besar yang bernama Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Syekh Abdul Wahab Asy'arani ini pengarang kitab, saudara. Syekh Abdul Wahab Asy'arani ini seorang ulama besar, seorang alim alamah. Syekh Abdul Wahab Asy'arani ini beliau tidak pernah pengen jadi orang kaya. Anak-anak duduk yang benar, ntar dibagi, jangan takut nggak kebagian. Emang kalau ceramah di mana-mana yang repot paku halus, betul? Recian ini paling repot, betul? Tapi kita doakan ini anak-anak kita semuanya generasi bangsa, amin. Yang jadi penerus perjuangan, amin. Jadi kalau bicara cinta, Syekh Abdul Wahab Asy'arani ini ulama besar. Kalau beliau minta kaya, beliau tinggal minta. Kalau beliau pengen jadi orang terkenal, beliau minta gampang jadi orang terkenal. Tetapi Syekh Abdul Wahab Asy'arani nggak pernah pengen minta jadi orang kaya. Syekh Abdul Wahab Asy'arani ulama besar nggak pengen jadi orang kaya. Bu, kalau punya laki pengen jadi orang kaya apa orang susah? Pengen jadi orang kaya apa orang susah?
ketahuan lu mata duitan. Pak, kira-kira kita kalau jadi orang pengen kaya apa miskin? Kalau doa ketika habis sholat minta kaya apa kagak? Minta kaya apa kagak? Ketahuan kita memang hubud dunia. Tetapi Syekh Abdul Wahab Asy'arani enggak. Syekh Abdul Wahab Asy'arani ditawarkan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu saat beliau diimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diimpikan bertemu dengan Sayyidina Muhammad. Apa kata Nabi? Ya Abdul Wahab Asy'arani, ma tabgha ya Abdul Wahab? Ya Abdul Wahab, apa yang kau pengen? Mas'alaka, apa yang kau pinta? Jabatan, harta, kekayaan. Apa kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani? Ya Rasulullah, aku nggak minta itu ya Rasulullah. Aku nggak minta itu. Yang aku minta cuma satu ya Rasulullah. Sebagaimana doa-doa yang aku bacakan setiap habis salatku, aku cuma minta Allahumma habibni ilan nabi wa habibin nabi ilayya. Kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, minta ya Allah, tambahkan pada diriku ini kecintaan kepada Nabi Muhammad, dan jadikan aku kecintaannya Nabi Muhammad. Kira-kira kita pengen nggak? Bu, di dalam sholatnya pernah nggak minta ditambahin cintanya kepada Nabi Muhammad? Pasti dalam doanya mintanya, ya Allah, utang panci belum lunas ya Allah. Betul, betul. Udah mana pakai pinjol lagi ya Allah, bayar nih. Pinjol juga belum lunas. Itu deh, pinjol sampai 4. Ada aku laku. Ada apa lagi? Ada kami. Ada apa lagi? Kredipo. Ada apa lagi? Apa? Doanya apa ya Allah? Hutangku banyak ya Allah, lunasin ya Allah. Ya Allah, aku pengen punya mobil ya Allah. Ya Allah, aku pengen punya rumah. Kira-kira begitu gak? Kira-kira begitu gak? Kasih aku duit yang banyak ya Allah. Betul apa betul? Syekh Abdul Wahab Asy'arani gak minta begitu saudara. Syekh Abdul Wahab Asy'arani mintanya, ya Allah, tambahkan cintaku kepada Nabi, dan tambahkan cintaku kepada Nabi, dan jadikan aku kecintaannya Nabi. Sebenarnya ini kuncian. Orang kalau pengen kaya gampang. Banyakin bersalawat kepada Nabi Muhammad. Orang kalau pengen punya anak pintar, itu anak setiap tidur bacain yang namanya salawat kepada Nabi Muhammad. Sebab kenapa? Allah menciptakan satu malaikat saudara. Allah menciptakan satu malaikat yang mana malaikat itu selalu berdiri di samping kuburnya Nabi Muhammad. Ketika ada seorang hamba Allah, ketika ada umat Nabi Muhammad yang bersalawat kepada Nabi Muhammad, ini malaikat langsung menyampaikan salawat tersebut kepada Nabi Muhammad. Datang ke kubur Nabi Muhammad. Apa kata malaikat ini? Ya Rasulullah, sesungguhnya ada salam, ada salawat dari hambamu, dari umatmu yang bernama Fulan bin Fulan. Apa kata Nabi? Ya malaikati, udi salamina, sampaikan salamku juga kepada dia. Aku doakan dia semoga panjang umur, semoga Allah berikan keberkahan. Jadi kalau andai kata kita mau kaya, baca doa, baca salawat. Baca doa, baca salawat. Kalau kita pengen punya anak hebat, bacain doa, bacain salawat. Sebab kata Allah, kata Nabi, la yuqbalu doa, tidak akan diterima doa seseorang illa bisalawati 'alan nabi. Doa orang nggak bakal diterima. Doa manusia itu mu'allaqun bainas samai wal ard. Doa manusia, doa umatnya, doa hamba Allah
itu ngegantung antara langit dan bumi. Kok bisa doa ngegantung? Makanya saya pengen tanya sama bapak-bapak, ada gak bapak-bapak yang pengen punya rumah? Ada gak bapak-bapak yang pengen punya rumah? Sering gak berdoa? Yang pengen punya mobil sering gak berdoa? Ibu-ibu yang pengen punya harta banyak sering gak berdoa? Kaya gak? Kaya gak? Punya rumah gak? Punya mobil gak? Kenapa bisa seperti itu? Sebab doa kita itu mu'allaqun bainas samai wal ard. Doa kita ini ngegantung antara langit dan bumi. Sampai kapan? Sampai kita bersalawat kepada Nabiina, sampai kita bersalawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, kalau kita bicara cinta kepada Nabi Muhammad, semua cinta, betul? Betul. Kalau dikatakan rindu kepada Nabi Muhammad, semuanya rindu, betul? Kalau dikatakan ingin berkumpul bersama Nabi Muhammad, semua ingin berkumpul, betul? Oleh karena itu kita sering baca salawat, tanda cinta kita kepada Nabi. Kira-kira manusia yang kita cinta siapa? Nabi. Manusia yang kita rindu siapa? Nabi. Manusia yang kita rindukan siapa? Nabi. Kira-kira kalau andai kata kita baca manusia yang ku rindu, jawabannya Nabiullah Muhammad. Manusia yang ku cinta Nabiullah Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman khairil khalqi kullihim. Manusia yang mulia Nabi Musa yang mulia, Nabiuna Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Yani harab syafaat ya Nabi Muhammad, aku rindu kepadamu Nabiuna Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mضي واسع كرمه. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهب. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك. Jadi Imam Syahrani nggak pernah minta kaya, betul? Imam Syahrani nggak pernah minta jabatan, betul? Imam Syahrani nggak pernah minta rumah, betul? Yang diminta apa? Cinta kepada Nabi. Bahkan saudara, ini musuhnya pelajaran buat ibu-ibu. Pelajaran buat ibu-ibu. Satu saat Imam Syahrani ini pengen minta kaya.
ditegur sama Nabi Muhammad, wahai Imam Syahrani, ya Abdul Wahab Syahrani, apakah engkau lupa janjimu? Engkau enggak minta kaya, tetapi engkau pengen minta ditambahkan cinta kepada Nabi Muhammad. Ini Imam Syahrani ngomong begitu, minta apa? Minta kaya. Ditegur sama Rasul, Imam Syahrani, katanya ente nggak pernah minta kaya, katanya ente nggak pernah minta jabatan, kok ini hari ente minta kaya? Apa yang terjadi? Ya Rasulullah, sebenarnya ini nggak mau kaya, tetapi hari mana bini ane ya Allah, udah nggak kuat jadi orang susah. Pak, kira-kira kalau kita nggak punya duit, kita hidup miskin yang bawel, bini kita begitu? Bini kita begitu? Yang ngojek pulang nggak bawa duit, yang ngomel siapa? Dagang nggak bawa duit, pulangnya yang ngomel siapa? Nelayan kita berangkat ke laut, pulang nggak bawa duit, yang ngomel siapa? Bu, betul bu? Betul bu? Bu, saya pengen tanya, kalau suaminya pulang nggak bawa duit, marah nggak? Marah nggak? Ngomel kagak? Tahu deh. Pak, itu mah udah biasa, betul? Kalau nggak ngomel bukan perempuan namanya, betul? Imam Syahrani itu ulama besar, bininya ngomel kayak begitu. Apa jawaban Imam Syahrani? Apa kata Imam Syahrani? Aku minta dulu sama Allah. Aku minta dulu sama Allah. Kalau memang Allah memberikan kekayaan kepada aku, kata Allah Ta'ala, kata Imam Syahrani, maka aku akan berikan kepadamu semuanya. Ini kejadian gara-gara satu saat ada acara kondangan. Bu, acara kondangan. Ini ulama ada acara kondangan. Tahu-tahu di acara kondangan, kira-kira laki bawa bininya gak kondangan? Suami bawa istrinya gak? Dibawa nih kondangan istrinya. Syekh Abdul Wahab bawa istrinya kondangan. Ternyata di kondangan tersebut bukan Syekh Abdul Wahab saja yang bawa istri. Semua imam-imam, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Rifai, semua bawa bininya. Kaget istrinya Syekh Abdul Wahab. Apa yang terjadi? Di kondangan semua ustadz, semua kiai, bininya pada pakai cincin emas. Tuh kiai istrinya pada pakai gelang emas. Tuh istrinya pada pakai kalung emas. Yang nggak pakai cuma istrinya Syekh Abdul Wahab Syahrani, saudara. Bu, kira-kira kalau lagi kondangan, kita ngelihat istrinya teman suami kita nih, istri kawan suami kita, semua kondangan pada pakai cincin emas, pada pakai gelang emas. Kita datang nggak pakai begituan karena nggak punya duit buat beli. Kira-kira malu tidak? Malu tidak? Pak, kira-kira kalau anda kata bini kita ajak kondangan, dia nggak pakai gelang emas, dia nggak pakai cincin emas, tahu-tahu kita kondangan, teman sekantor kita, teman ngojek kita, bininya semua pada pakai kalung emas. Kira-kira pulang-pulang bini kita ngegerutu kagak? Ngegerutu kagak? Ngomel kagak? Nggak beda jauh sama istrinya Syekh Abdul Wahab Syahrani. Emang udah modelnya kayak begitu, betul? Betul. Ini bukan lagi ceramah ibu, bukan. Ini cuma gambaran. Akhirnya apa? Di tengah jalan istrinya ngomel sama Syekh Abdul Wahab Syahrani. Wahai ayah, wahai suamiku yang tercinta, wahai suamiku yang tampan, wahai suamiku yang adil, wahai suamiku yang soleh, saya nih sebagai istrimu sebenarnya tadi malu, pengen bener ngeliat tuh kayak istri-istri ustadz kiai yang lain, kayak istri syekh-syekh yang lain, ke kondangan pakai cincin emas, pakai gelang emas. Saya pengen punya emas kayak mereka. Syekh Abdul Wahab Syahrani ngebatin,
Ya Allah, gue dari mana pengen beli gelang emas. Ya Allah, gue pengen dari mana duit pengen beli cincin emas. Kerjaan cuma ngajar. Ngajarnya di musola apa namanya? Sayyid Jalaluddin. Yang kalau ngajar cuma dibayar rokok Samsu sebungkus. Ini bertepatan dengan hari guru, betul? Betul? Harusnya kita kalau hari guru ucapin selamat gak sama guru? Ucapin selamat gak sama guru? Kadang-kadang saya iri. Tadi pagi saya ngejemput anak saya sekolah. Anak saya bawa bingkisan. Datang ke sekolah saya tanya, Kak, ini apaan nih dibungkus? Ini kado. Kado buat siapa? Guru di sekolahan. Masya Allah. Emang kenapa? Ini hari guru. Tanda cinta kepada di sekolahan yang ngajarin tibang ilmu-ilmu umum yang belum tentu bisa mengajak kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Murid bela-belain bawa kado buat gurunya, saudara. Giliran ke guru ngaji cuma di status WA doang. Ke guru ngaji cuma di status selamat hari guru. Enggak ada yang bawain parcel. Kagak ada yang bawain bingkisan. Kira-kira yang pantas seharusnya guru sekolah apa guru ngaji? Yang pantas diberikan bingkisan guru sekolah apa guru ngaji? Guru sekolah cuma bikin selamat di dunia, betul? Betul? Guru ngaji bikin selamat dunia dan kira-kira pantas gak guru ngaji dikasih bingkisan? Pantas gak? Ngomong doang lu. Gua baca dari pagi status, di status gue tuh murid gue semuanya bikin status selamat hari guru. Dipajang foto gue, kadonya kagak ada yang nyampe. Emang murid kagak punya otak. Betul? Betul? Ini Abdul Wahab Syarani kalau saudara. Kata Abdul Wahab Syarani, gue mau beli emas dari mana? Aku ingin beli perhiasan dari mana? Ngajar saja. Bayarnya ala kadarnya. Bayarnya ala kadar. Ada guru yang ngaji, yang ngajar nggak dibayar, ada nggak kira-kira? Ada nggak kira-kira? Saya pengen tanya, kayaan mana karyawan kantor sama guru ngaji? Kayaan mana karyawan pabrik sama guru ngaji? Guru ngaji, ya Allah, rumah ngontrak, betul? Betul. Kemana-mana naik ojek, betul? Kenapa bisa begitu? Sebab muridnya nggak ada yang punya pikiran. Betul. Padahal yang lebih mulia pegawai kantor apa guru, pegawai pabrik apa ustaz, pegawai kantor apa kiai. Ngaku pengen masuk surga, ngaku ya Allah jadikan ilmuku bermanfaat, tapi sama guru nggak pikirin. Ini namanya murid sambar geledek. Betul? Betul? Kira-kira kalau besok datang lagi hari guru, siap gak ngasih hadiah buat guru? Siap gak ngasih hadiah buat guru? Jangan ngomong siap doang, buktikan. Betul? Nanti Abdul Wahab Syarani ngomong, uang dari mana? Aku ingin beli perhiasan. Akhirnya Abdul Wahab Syarani, ya Rabb, berikan hidayah petunjuk pada istriku. Akhirnya apa? Beliau diimpin sama Rasulullah, ya Abdul Wahab, kalau andai kata istrimu mau silahkan. Aku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah datang ke mimpimu dan aku menawarkan, ya Abdul Wahab Syarani, masalah apa yang kau pengen? Cuman kau hanya menjawab, aku hanya ingin minta ditambahkan cintaku kepadamu ya Rasulullah, dan jadikan aku kecintaanmu ya Rasulullah. Nyampe rumah, udah berangkat pulang asar, duduk-duduk masih yang diomongin emas saya tuh sama bininya. Sampai maghrib bininya masih ngomong, Abi, ayo dong suamiku, ayo dong ke toko emas, biar kita nih
nggak malu ketika kondangan. Kata Abdullah Syarani, ya udah, wahai istriku, engkau pengen kaya, engkau pengen kaya. Kalau kau pengen kaya, ntar malam jam 2 malam timbain aku air buat wudhu. Aku pengen sholat malam munajat kepada Allah Ta'ala. Zaman dulu modelnya masih timba, betul? Masih timba, betul? Nggak ada yang namanya pakai apa namanya? Jet pump, nggak ada. Adanya pakai tim. Nanti jam 2 malam wahai istriku, engkau timba tuh air untuk aku berwudu agar aku bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata benar, karena istrinya pengen kaya, istrinya pengen ibu-ibu kira-kira kalau andai kata suaminya ngomong, Bu pengen emas, Bu pengen emas. Ntar malam kalau andai kata pengen emas, timbain air, isiin air tempat saya wudhu, kira-kira buru-buru mereka enggak? Buru-buru mereka enggak? Istrinya langsung timbain air. Subhanallah, apa yang terjadi ketika nimba, ditarik ke timba, ember isinya bukan air, Bu. Isinya bukan air. Apa yang ada isinya ember tersebut? Yaitu emas batangan. Emas batangan seember diangkat kaget istrinya. Kenapa tidak ada air? Tetapi emas batangan ditaruh lagi, penasaran istrinya. Ditimba lagi itu air, ternyata bukan air yang dia dapat, emas batangan. Alhasil nih istri nimba emas batangan dapat 1 karung. Kira-kira kalau anda kata ibu, ditimba bukan air emas batangan, timba lagi jangan. Timba lagi jangan. Ditimba lagi keluar emas lagi, emas batangan, ditimba lagi jangan. Terus sampai kering kalau bisa tuh sumur. Betul. Akhirnya ini istrinya meteran. Kenapa aku pengen nimba air yang keluar emas batangan daripada sumur tersebut? Laporan sambil gemeteran nih istri, laporan sama Syekh Abdul Wahab, wahai suamiku, wahai suamiku, wahai suamiku bangun. Syekh Abdul Wahab bingung, ada apa kegerangan wahai istriku? Airnya udah ditimba, udah. Terus, aneh pengen wudhu bisa, nggak bisa. Katanya air udah ditimba, kenapa nggak bisa? Nggak bisa, sebab yang keluar bukan air, yang aku timba, yang aku dapat bukan air, tetapi emas batangan. Apa kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani? Kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, engkau mendapatkan apa yang kau minta. Wahai istriku, engkau dapatkan apa yang kau minta. Engkau minta emas, ini hari engkau timba ular emas. Kalau aku ingin minta kaya, dari dulu aku sudah kaya, sebab Rasulullah menawarkan kepada aku. Dan inilah permintaanmu. Ada berapa banyak? Ada 2 karung tuh mas. Ada 2 karung. Kira-kira kalau anda kata ibu-ibu dapat emas 2 karung, girang kagak? Girang kagak? Dapat makan. Sama istrinya Syabdul Wahab girang, saking girangnya gemeteran. Apa kata Syabdul Wahab Asy'arani? Apakah yang kau minta sudah kau dapatkan? Kalau memang kau ingin itu semua, bawa tuh emas 2 karung, bawa emas batangan 2 karung. Tetapi ingat, mulai saat ini, ketika engkau keluar dari rumahku dan kau bawa emas batangan tersebut, maka terputus hubungan kita antara suami istri dan engkau aku ceraikan. Kira-kira kalau anda kata ibu-ibu nih, ibu-ibu sini nih, ibu-ibu sini, Bu, kalau anda kata punya emas 2 karung, terus suami ngomong, lo bawa tuh emas ke rumah orang tua lo, selesai lo bawa emas, lo gue ceraiin. Kira-kira mendingan emasnya ke suami kita, Bu? Mas kali. Jawab yang jujur. Emas sampai suami kita, emas sampai suami kita. Yang benar mata duit kan. Tetap
Tapi ternyata istrinya si Abdul Wahab Asy'arani nggak sama sama orang Tembok Bolong. Nggak sama. Enggak. Jawaban istrinya Syekh Abdul Wahab Asy'arani enggak begitu. Enggak kayak orang Tembok Bolong, biarin deh Pak, gue hilang lu, yang penting gue dapat emas. Laki kayak lu gue bisa dapat. Laki model kayak lu gue bisa dapat. Betul? Gue jalan aja ke Pluit, banyak yang model kayak lu. Lebih ganteng lagi. Betul? Tetapi istrinya Syekh Abdul Wahab enggak begitu, apa katanya? Wahai suamiku, betul kau katakan emas segalanya untukku. Betul segalanya yang aku pinta aku dapatkan hari ini. Aku timba keluar emas batangan. Tetapi aku tidak akan keluar membawa emas batangan tersebut. Karena apa? Aku nggak pengen batang yang asli hilang. Ini paham gak ini omongan? Paham gak ini omongan? Maksudnya emasnya berharga buatku. Kenapa? Engkau suamiku yang menuntut aku dunia dan akhirat. Ibu-ibu kalau ngomongin batang girang amat. Maksudnya emas batangan. Emas. Akhirnya apa kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, kalau memang engkau memilih aku, buang lagi itu emas ke dalam sumur. Karena istrinya istri soleha, istrinya istri soleh. Kebenaran nih istri bukan dari Tembok Bolong, bukan. Tetapi istrinya sono dari Yaman. Dibuang lagi tuh. Dibuang lagi tuh mas. Apa kata istrinya? Wahai Rob, wahai Allah, wahai Tuhan yang Maha Pengasih, ternyata kekayaan yang kau berikan untukku belum seberapa ya Allah. Belum tentu kekayaan yang kau berikan menyebabkan aku selamat dunia dan akhirat. Tetapi jelas-jelas aku bersama suamiku yang alim dan soleh itu bisa menyebabkan aku selamat dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Kita doain nih istri kita, biar istri kita kayak istrinya Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Amin. Amin. Makanya hikmah maulid pada hari ini yang pertama, tambahkan cinta kita kepada Rasul. Tambahkan rasa cinta kita kepada Rasul. Dan yang kedua, hikmah daripada maulid kali ini, agar bertambah takwa dan iman kita kepada Allah. Agar tambah iman kita kepada Allah. Sebab percuma kalau andai kata kita masih maulid tiap malam, maulid tiap tahun, nyari duit ke sono kemari, betul? Betul. Tetapi tidak bertambah iman dan Islam kita serta takwa kita kepada Allah akan sia-sia, betul? Banyakkah orang yang maulid? Banyakkah orang yang maulid? Ini musola Sayyid Jalaluddin maulid tiap tahun bukan? Tiap tahun tidak? Tiap tahun. Banyak kan orang yang maulid? Banyak gak? Sekarang saya pengen tanya, asal sholat maghrib, sholat isya di masjid, di musola Sayyid Jalaluddin banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Kok bisa? Kok bisa? Ada gak di musola Sayyid Jalaluddin ini kalau sholat subuh 4 saf? 3 saf? 2 saf? 1 saf? Jangan-jangan imamnya dia juga. Yang adzan dia. Yang adzan? Yang qomat? Yang imam? Yang makmum? Yang doa? Yang nutup pintu? Anak kecil lewat? Anak kecil lewat? Yang adzan dia, qomat dia, imam dia, makmum dia, doa dia, itu anak kecil lewat, kong borongan. Sekali lagi saya pengen tanya, kalau sholat
musalla Sayyid Jalaluddin banyak orangnya tahu tidak? Banyak orangnya tahu tidak? Maulid di musalla Sayyid Jalaluddin banyak orangnya tahu tidak? Kok bisa beda? Kok bisa beda? Apakah yang maulid pada hari ini bukan umat Nabi Muhammad? Apakah yang hadir maulid ini bukan hamba Allah? Yang sholat hamba Allah bukan? Yang sholat hamba Allah bukan? Umatnya Nabi Muhammad bukan? Yang maulid hari ini hamba Allah bukan? Umatnya Nabi Muhammad bukan? Sama. Kenapa kok bisa beda banyaknya? Ada yang jawabin, Ustadz, Kiai, Habib, yang namanya maulid ada beseknya. Betul? Kalau sholat nggak dapat besek. Betul? Jumat ada berkatnya. Betul? Kalau sholat nggak ada bar, ketahuan dia besek semua. Artinya apa maulid kalian pada hari ini? Agar kalian kenal siapa Nabi Muhammad, agar kalian tahu bagaimana perjuangan Nabi Muhammad, agar kalian tahu bagaimana ibadahnya Nabi Muhammad. Betul? Sekarang saya ingin tanya, Nabi Muhammad punya dosa tidak? Nabi Muhammad masuk surga tidak? Nabi Muhammad masuk surga tidak? Nabi Muhammad dicintai Allah tidak? Kira-kira Nabi Muhammad masuk neraka gak? Nabi Muhammad masuk neraka gak? Nabi Muhammad di alam kubur diseksa gak? Nabi Muhammad punya dosa tidak? Tapi Nabi Muhammad sholat tidak? Nabi Muhammad sholat tidak? Nabi Muhammad puasa tidak? Nabi Muhammad zakat tidak? Nabi Muhammad puasa tidak? Nabi Muhammad sedekah tidak? Nabi Muhammad yang dosanya Allah sudah jamin maksum, dosa yang lalu dan yang akan datang sudah Allah ampuni, masya. Kira-kira orang tembok bolong punya dosa gak? Punya dosa gak? Punya dosa tidak? Jawab yang kompak, punya dosa atau tidak? Sering maksiat tidak? Yakin tidak masuk surga? Sholat kagak? Sholat kagak? Puasa kagak? Puasa awal doang, ujungnya kagak, betul? Puasa Ramadan sehari 2 hari getol, bangunin sahur, dangdung. Sahur, puasanya kagak. Kira-kira sambar geledek kagak? Kurang ajar tidak? Nabi nggak punya dosa dijamin masuk surga. Nabi sholat tidak, puasa tidak. Nabi yang dijamin masuk surga, yang nggak punya dosa, dosanya diampuni, masih takut sama Allah, masih sholat, masih ibadah. Betul? Orang tembok bolong, sholat susah, surga belum tentu, dikubur belum tentu aman dari seksa. Betul? Nekat ninggalin sholat. Betul? Nekat ninggalin puasa. Betul? Nekat ninggalin ngaji. Betul? Siapa lu? Rasulullah yang begitu hebatnya masih sholat. Betul? Nah, makanya di sini kita duduk berkumpul waktu maulid ini, disuruh kita membahas tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah. Rasulullah sholat kakinya bengkak-bengkak. Bu, Rasulullah sholat kakinya bengkak-bengkak. Bengkak? Sholat bengkak? Orang tembok bolong kakinya bengkak, bukan sholat, main boh. Kira-kira kalau nabinya sholatnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin, zakatnya dijalankan, ibadahnya dijalankan, terus
terus kita tidak menjalankan itu semua, kira-kira pantas gak ngakuman Nabi Muhammad? Pantas gak ngakuman Nabi Muhammad? Emang diakuin sama Nabi Muhammad? Nabi yang nyuruh, ketika kalian ingin mengikuti aku, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Allah Ta'ala, ya Muhammad, katakan kepada umat-umatmu, kalau mereka mencintai dirimu, kalau mereka mencintai aku, fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan kepada mereka, ya Muhammad, ikuti dirimu. Lakukan salatnya seperti salatmu, lakukan puasanya seperti puasamu, lakukan ibadahnya seperti ibadahmu. Ini kagak, salat nggak mau nyamain Nabi, betul? Sedekah nggak mau nyamain Nabi, betul? Puasa nggak mau nyamain Nabi, betul? Giliran tukang kawin nyamain Nabi. Geblek kagak? Geblek kagak? Sholat ini nggak mau nyamain Nabi, saudara. Puasanya nggak mau nyamain Nabi, saudara. Giliran kawin lagi ngomongnya apa? Ngikutin sunnah Nabi. Nabi aja bininya 4, tadi juga pengen dong ngikutin Nabi, bininya 4. Gila tidak? Ya. Kalau kalian ingin mengikuti Nabi, jangan yang enaknya, betul? Sholatnya Nabi diikutin, betul? Bagaimana Nabi berjuang buat negaranya, bagaimana Nabi berjuang buat agamanya, ikutin dong, betul? Kira-kira Nabi cinta gak kepada Allah? Cinta gak kepada Allah? Cinta gak kepada agamanya? Cinta gak kepada negaranya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu tuh. Sebab cinta kepada Allah bagian dari ibadah, betul? Cinta agama sebagian daripada ibadah, betul? Cinta negara sebagian daripada ibadah, betul? Makanya ini banyak banser di sini. Banser ini bantuan serbaguna yang punya Nahdlatul. Dulu tahun 90-an saya termasuk daripada pengurus Banser DKI Jakarta. Tahun 94 saya menjadi pengurus Banser DKI Jakarta. Apa yang terjadi di Banser tersebut? Syarat ingin menjadi Banser, syaratnya mesti hafal juz amma alhamdulillah. Banser sekarang ada gak yang hafal juz amma? Hafal gak juz amma? Dulu saya pengen jadi pengurus di Banser, wajib saudara, kita mesti hafal sifat 20, saudara. Dulu pengen jadi anggota Banser, ditanya sholatnya rajin atau tidak, puasanya rajin atau tidak. Sebab tanda ibadah kita, tanda kita cinta kepada Allah dan cinta kepada tanah air, betul? Betul. Orang kalau andai kata nggak cinta tanah air, dia nggak bakalan beribadah kepada Allah, dia selalu berbuat maksiat. Kalau orang yang cinta kepada tanah airnya, cinta kepada agamanya, maka dia akan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sebab orang kalau andai kata di satu kampung, di satu negeri, dikatakan di dalam Al-Quran, walau ana ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk satu negeri, penduduk satu kampung beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Dari langit dan bumi. Kalau andai beriman dan bertakwa. Sekarang saya pengen tanya, di Indonesia banyakkan nikmat tapi musibah. Banyakkan nikmat tapi musibah. Banyakkan nikmat tapi musibah. Turun hujan banjir. Keluar dari tanah gempa, saudara. Sebagaimana saudara-saudara kita di Cianjur sedang terkena musibah bencana gempa, saudara. Betul? Ada apa di negeri ini? Ada apa di negeri ini? Kalau kata Ibn Ade, mungkin alam sudah bosan
melihat tingkah kita begitu yang selalu bangga pada dosa-dosa. Mungkin alam melihat Tingkah kita coba kita tanyakan pada rumput yang bego nanya merumput kegoyang. Emang rumput bisa diajak ngomong? Artinya apa? Dalamnya yang tersebut mungkin alam sudah bosan, maksiat di mana-mana, betul? Ini di Jakarta Barat nih, Jakarta Utara maksiat macam-macam, betul? Saya pengen tanya tukang main judi daerah sini banyak gak? Di Jakarta tukang main judi banyak gak? Yang mabok banyak gak? Yang merlacur banyak tidak? Yang maksiat banyak tidak? Kira-kira kalau andai kata ada musibah, pantas atau tidak? Pantas atau tidak? Yang salah bukan Allah, yang salah kita semua, betul? Kalau kita cinta kepada negara kita, cinta kepada agama kita, makanya jaga tuh agama agar Allah berikan kenikmatan dan anugerah kepada negara kita, betul? Betul. Kalau kita pengen aman kampung kita, ibadah jangan. Orang kalau andai kata kampungnya banyak yang sholat, aman tidak? Kalau andai kata di kampungnya banyak yang zakat, aman tidak? Kalau andai kata di kampungnya banyak orang yang ngaji, tenang tidak? Kalau andai kata di kampung kita banyak maling, aman gak kira-kira? Kalau andai kata kampung kita banyak tukang mabok, aman gak kira-kira? Kalau andai kata di kampung kita banyak yang makan narkoba, tenang tidak? Tapi insya Allah di tembok bolong ini nggak ada tuh yang namanya mabok, betul? Nggak ada, betul? Yang mabok itu orang Pluit, orang Gedung Panjang, betul? Yang mabok orang Gedong, Kemarian dikit. Hah? Orang Gedung Panjang, Kemarian bolong. Hah? Bukan kagak ngomong tembok bolong, lu aja badeh. Jadi saya pengen tanya, kalau negara pengen aman, wajib tidak ibadah? Wajib tidak ibadah? Kalau andai kata negara ini tenang, tidak? Wajib. Sebab kalau andai kata kita salat, kita ibadah, beriman, bertakwa kepada Allah, janji Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Sekarang saya pengen tanya, cinta gak sama tanah air? Cinta gak sama Indonesia? Kalau cinta sama Indonesia, ikutin ajaran Nabi Muhammad. Tanamkan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Tanamkan ibadah kita kepada Nabi Muhammad, dan sering-sering kita hadir pengajian, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak salawat kepada Nabi Muhammad. Itu namanya orang cinta tanah air. Cinta tanah air. Saya pengen tanya sekali lagi, cinta gak sama agama? Cinta gak sama agama? Cinta gak sama Allah? Cinta gak sama Rasulullah? Cinta gak sama tanah air? Cinta gak sama Indonesia? Kalau memang kita cinta sama Indonesia, mari kita nyanyikan lagu kita yang biasa dinyanyikan di NU. Apal gak kira-kira? Ya hlal watan, ya hlal watan, ya hlal hubul watan minal iman wa nataku minal hirman in adu ya hlal watan, ya hlal watan. Aduh, ya hlal watan, ya hlal watan, ya hlal watan. Tangan diangkat, tangannya biar semangat. Ilal iman, inhadu, ya hlal watan. Indonesia biladi, anta unwanul
يأتيك يوما طبيعي يلقاه المعنى كل من يأتيك يوما طبيعي يلقاه المعنى يا أهل الوطن حب الوطن ولا تكن انهدوا يا أهل الوطن يا أهل الوطن يا أهل الوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الهرمان انهدوا يا أهل الوطن إندونيسيا في نادي كل من يأتيك يوم ضميعا يلقاه pusaka hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangan nasibku bangkitlah hai bangsaku pusaka hati wahai tanah airku cintaku dalam imanku jangan halangan nasibku bangkitlah Indonesia negeriku engkau pasti membantu supaya bangunan kamu binasa di bawah dirimu siapa datang mengancammu dan binasa di bawah dirimu ya watan ya watan ya watan حب الوطن من الإيمان ولا تكن من اليمن إلا دون الوطن يا أهل الوطن يا الوطن يا الوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الهرمان انهدوا يا أهل الوطن Indonesia Kira-kira kalau andai kata selesai maulid siap gak rajinin sholatnya? Siap gak tambah sedekahnya? Siap gak tambah puasanya? Siap gak beriman kepada Allah? Siap gak beriman kepada Allah? Selesai maulid siap gak tambah takwa kepada Allah? Selesai maulid siap gak tinggalin maksiatnya? Kita doakan semoga selesai maulid ini yang tadinya mabok gak jadi mabok lagi, amin. Yang tadinya nggak pernah salat jadi salat, amin. Yang tadinya nggak pernah ngaji jadi ngaji, amin. Amin amin ya rabbal. Insya Allah kita semua di ini dunia dikumpulkan bersama Rasulullah, di alam kubur dapat syafaatnya Rasulullah, dan nanti di yaumul qiyamah berdiri fi tahtal liwa'i Sayyidina Muhammad, fi tahtal liwa'i Sayyidina Muhammad, dan masuk ke dalam surga bersama Rasul, bersama Rasul sallallahu alaihi Muhammad. Saya rasa cukup sekian, sebab nanti akan dilanjutkan dengan zikir, ya, zikir managib dengan guru kita Kiai Haji Fadilatul Mukarram wal Mukhtaram Badai ilallah Syekhina al-Mahbub Kiai Haji Ahmad Sujai. Saya mengakhiri daripada ceramah saya ini, saya pengen minta dibacakan Fatihah. Saya pengen dibacakan Fatihah untuk saudara kita yang ada di Sukabumi yang sedang tertimpa musibah bencana alam. Kita doakan semoga yang meninggal dunia meninggalnya dalam husnul khatimah.
Yang selamat Allah berikan kesabaran. Yang sakit Allah berikan kesehatan. Allah berikan kemudahan di dalam segala urusannya. Allah berikan keselamatan di dalam hidupnya. Begitu juga yang membantu daripada relawan-relawan semuanya diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, habilitil ijabah, wassalamah wa taufiq wal hidayah, binti syawal afiyat qabl hajah wa barakah binti syifa wa dawa wa rahmah, khususan jamil muslimin wal muslimat fi Cianjur ya Allah. Allah yuballigh bana yuballigh maqasidana bi tasir wa sahalah wal jamala wa riayah bi sina Muhammad khairul bariyah bi sirril asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doakan saya nanti hari Rabu saya pengen berangkat ke Cianjur. Ya, pengen melihat saudara-saudara kita dan membantu saudara-saudara kita dan memberikan donasi untuk saudara-saudara kita. Dan begitu juga jamaah yang hadir apabila pengen bantu donasi, ya memberikan bantuan kepada saudara kita yang di Cianjur, silakan dikumpulkan. Mau lewat saya, ya mau lewat panitia, silakan fadhal. Sebab dikatakan innallaha fi aunil abdi maka nal abda fi auni akhi. Allah akan tolong seorang hambanya selagi hamba masih menolong saudaranya. Kira-kira siap gak bantu saudara kita? Siap gak bantu saudara kita? Siap ngeluarin duit buat Cianjur? Siap ngeluarin duit buat Cianjur? Nanti kumpulkan sama panitia, baik diserahkan langsung ataupun lewat organisasi-organisasi. Ya saudara kita Banser nih pada berangkat ke sana semua ya. Berangkat semua bantuin. Insya Allah negara ini akan jadi negara yang baldatun thayyibatun warabun. Baldatun thayyibatun warabun. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.